Halo Sobat Tangguh dimanapun kalian semua berada. Hari ini saya Dharma Setiawan selaku staf bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Buleleng mengundang dua narasumber yang super kece dan kaya akan pengalaman dalam urusan penanggulangan bencana nih di Kabupaten Buleleng. Yang pertama ada Pak Kadet Sumardike selaku Ketua FPRB Kabupaten Buleleng. Kemudian ada Pak Made Setiawan yang tidak asing lagi ya untuk kita di BPBD. Beliau sudah senior, sudah legend, sudah sesepuh di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Dan sekarang beliau menjabat sebagai PLT Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Selamat pagi untuk kedua narasumber kita. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi biar semangat ya. Kita jargon dulu, biar semangat. Jargon kebanggaan BPBD Kabupaten Buleleng. Salam tangguh. Tangguh. Oke, sudah sedikit semangat? Semangat. Semangatnya sedikit apa banyak? Banyak. Oke. Karena obrolan kita kali ini lumayan cukup sedikit berat ya. Berat. Jadi, yang pertama kita akan membahas apa itu bencana. Mendengar kata bencana sudah tidak asing lagi telinga kita ya. Konotasinya selalu negatif. Mendengar kata bencana yang terpikirkan di benak kita itu seperti hal-hal yang merusak, hal-hal yang merugikan. Nah, menurut kedua narasumber kita ini ya, definisi dari bencana itu apa sih? Mungkin bisa dimulai dari Pak Made Setiawan dulu nih. Baik, kalau menurut saya, jadi definisi bencana sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Jadi bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan baik oleh bencana alam, non alam maupun diakibatkan oleh manusia, sehingga dapat menimbulkan korban jiwa, terus kerusakan lingkungan maupun dampak psikologis. Mungkin itu pengertian sesuai dengan Undang-Undang 24 2007. Oke, kata kunci yang bisa kita dapat itu bencana adalah suatu rangkaian peristiwa yang memang memiliki dampak yang merusak atau mengancam kehidupan maupun penghidupan kita sebagai masyarakat. Baik itu menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan juga sampai ke psikologisnya. Jadi di sini selain Pak Setiawan, Pak Kadek Sumardike juga memiliki pasti ya versi sendirinya terkait apa sebenarnya definisi dari bencana. Oke, silakan Pak Kadek. Memang sama seperti yang disampaikan Pak Setiawan. Cuma mungkin penjabarannya ini ya. Kalau bencana itu fenomena alam yang luar biasa yang bisa menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, atau dampak psikologis. Nah, samping itu kalau dilihat dari kehidupan di masyarakat itu kalau terkena bencana itu masyarakatnya tidak bisa menolong dirinya sendiri, jadi harus membutuhkan bantuan dari luar. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pengertian bencana. Hampir sama sih sebenarnya sama Pak Setiawan itu. Oke, yang saya bisa tangkap di sini ya, apabila fenomena alam itu bisa merusak dan masyarakat tidak bisa menyelamatkan atau menangani sendiri masalah tersebut, bisa dikatakan bencana. Namun apabila masyarakatnya bisa mengantisipasi atau menanganinya, apakah tidak bisa disebut bencana ya? Mungkin itu disebut ancaman saja. Ya, kalau ancaman juga sama seperti sama dengan adanya fenomena alam yang luar biasa. Tapi kalau yang belum terkena dampak atau menimbulkan korban jiwa itu belum bencana namanya. Dia berpotensial untuk menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan lingkungan psikologis. Nah, berpotensial artinya, contohnya misalnya banjir. Banjir itu kan kalau tidak dia menimbulkan korban jiwa atau kerusakan lingkungan itu cuma ancaman saja atau hasad. Nah, kalau dia sudah menimbulkan korban jiwa atau kerusakan lingkungan, nah itu baru disebut bencana. Mungkin di masyarakat itu yang mungkin keliru. Baru sedikit-sedikit longsor kena pinggiran rumahnya sudah dibilang bencana. Padahal itu kan masih ancaman. Siapa tahu nanti kalau ada longsor susulan, nah itu baru bencana misalnya sampai rumahnya rusak,
menimbulkan korban, nah itu baru bencana. Biar masyarakat semua tahulah bahwa cuma seperti di Seriret kemarin banjir itu direndam, airnya sudah masuk ke rumah, tapi cuma 2 jam surut. Nah itu bukan bencana, karena kan setelah 2 jam surut. Nah itu cuma ancaman saja. Nah, siapa tahu nanti kalau ada ada hujan lagi lebih deras, nah itu harus tahu. Oh ini akan menimbulkan, pokoknya jangan sampai menimbulkan korban jiwa. Lebih baik mengungsi, nah, biar masyarakat tahu seperti itu. Oke. Jadi banyak ya kekeliruan di masyarakat terkait perbedaan antara bencana dan ancaman. Ya. Itu ada pada dampak dan potensial. Apabila sudah berdampak kepada masyarakat, merenggut korban jiwa atau merusak harta benda dan bangunan atau lingkungan, itu bisa dikatakan bencana. Dan apabila masih berpotensi dan belum menyebabkan kerusakan atau korban jiwa, itu disebut sebagai ancaman. Oke. Jadi Sobat Tangguh sudah tahu kan, ternyata ada nih letak perbedaan antara bencana dan ancaman di masyarakat. Jadi biar tidak salah paham lagi ya, biar sama-sama kita luruskan bersama di sini. Oke, dalam bencana itu kan tadi sudah kita jelaskan ya definisinya. Pasti bencana itu memiliki jenis-jenis atau klasifikasinya mungkin ya. Kira-kira jenis-jenis bencana yang ada itu apa saja sih? Coba Pak Made Setiawan ya, kira-kira apa ya Pak Made? Jadi jenis-jenis bencana itu ada 3. Yang pertama itu bencana alam, bencana non alam maupun bencana sosial. Jadi yang dimaksud dengan bencana alam itu definisinya rangkaian peristiwa atau peristiwa yang disebabkan oleh alam. Contohnya gempa bumi, tanah longsor, banjir dan lain sebagainya. Sedangkan untuk bencana non alam itu bencana yang ditimbulkan pada non alam. Contohnya mungkin baru-baru ini kita kena cobaan seperti COVID-19. Terus selanjutnya ada penyakit mulut dan kuku atau PMK bagi peternak yang berkaki 4, sehingga menimbulkan kerugian bagi peternak yang ada di Kabupaten Buleleng. Terus sekarang ada lagi penyakit yang disebut penyakit rabies. Nah, itu mudah-mudahan tidak terjadi kejadian luar biasa. Nah, mungkin selanjutnya itu bencana sosial. Nah, itu rangkaian peristiwa yang terjadi antar kelompok dan antar kelompok komunitas dan masyarakat. Tapi untuk posisi ini mungkin dalam kejadian antar masyarakat maupun komunitas antar masyarakat dan teror. Untuk posisi BPBD mungkin kita penanganannya pada korban dan pada saat ada di pengungsian. Mungkin demikian untuk definisi dan jenis bencananya. Terima kasih. Jadi seperti yang dianaktirikan itu sebenarnya bencana sosial ya. Kita jarang sekali menggubris kalau sebenarnya bencana sosial itu banyak ya jenisnya. Jadi menurut Pak Kadek Sumardiko itu salah satu bencana sosial yang Bapak pernah hadapi atau tanggulangi itu apa sih Pak? Mungkin kita bisa sharing juga ke masyarakat ya. Kalau bencana sosial itu kan akibat ulah manusia. Jadi seperti teror bom Bali kemarin itu, nah itu ulah manusia. Kemudian konflik sosial, konflik seperti di desa mana itu yang ada di Buleleng, Sekaliaga. Nah itu termasuk bencana sosial. Jadi cara penanganannya ingat separasis. Jadi menyelamatkan diri sendiri dulu Pak. Jadi kalau tadi Pak Setiawan bilang tadi penanganan pengungsian untuk korban dan sebagainya itu memang benar sekali. Karena kalau kita ditugaskan disuruh melakukan penanggulangan bencana di bencana konflik, nah itu salah satu gininya separasesnya kita adalah Kita bisa jadi korban. Kalau tidak hati-hati. Jadi ya kalau misalnya ada pengungsian, ada korban yang bisa kita
tangani, nah itu baru kita bisa Masuk. masuk ke sana nah, khusus itu. Karena kita kalau di Palang Merah Internasional juga begitu. Itu penanganannya oleh ICC namanya, International Committee of Red Cross dan Red Crescent. Nah itu salah satu contoh. Jadi konflik ini sangat memang bencana sosial yang mudah-mudahan tidak terjadi di Buleleng. Ya kalau dulu memang pernah terjadi, tapi penanganannya ya cuma kita distribusi bantuan dan penanganan pengungsi. Oke, berbicara tentang konflik, sebenarnya konflik itu pasti terjadi ya di masyarakat. Mengingat setiap orang itu memiliki pikiran atau persepsinya masing-masing yang tentunya berbeda dan beragam. Jadi dalam menangani konflik itu, kira-kira tindakan preventif yang bisa dilakukan ya atau pencegahan agar konflik itu bisa merendah potensinya di masyarakat, kira-kira apa ya? Nah kalau ada namanya safer access, perlindungan kode etik, perlindungan kita di penanggulangan bencana. Jadi pada saat ada konflik, kita tidak bisa masuk ke sana. Akses kita tidak bisa masuk melakukan penanggulangan bencana. Tapi apabila ada korban atau ada pengungsi dan ada yang terisolasi, nah itu yang kita bantu. Jadi misi kemanusiaan lah, ya seperti yang dilakukan oleh BPBD, PMI itu yang bisa kita laksanakan, kita lakukan. Karena biar tidak menambah korban gitu loh. Jangan-jangan petugasnya bisa jadi korban, biar tidak seperti itu. Kalau pencegahannya sendiri? Pencegahannya ya kalau bisa biar tidak ada konflik, ya diadakan sosialisasi atau advokasi atau musyawarah dengan kedua belah pihak. Nah jangan sampai nanti kita selaku badan kemanusiaan ini untuk pelindungan korban untuk mencegah konflik ini kan tidak bisa misalnya ya kita harus melakukan pertolongan seperti tadi. Kalau untuk mencegahnya ya advokasi musyawarah dengan kedua belah pihak. Jangan sampai kita tidak netral, kita harus netral misalnya. Jangan sampai kita memihak salah satu. Nah itu sangat tidak harus dihindari. Benar. Oke, tadi sudah jelaskan ya tentang bencana dan jenis-jenis bencana. Kalau di Kabupaten Buleleng sendiri, kita sudah memiliki yang namanya dokumen kajian risiko bencana nih, tahun 2022 sampai 2026. Pak Made Setiawan kira-kira bisa nggak menjabarkan potensi bencana apa saja yang ada di Kabupaten Buleleng? Baik, jadi berdasarkan dokumen kajian risiko bencana yang baru habis disusun dari tahun 2022 sampai 2026 itu ada 9 jenis ancaman bencana. Itu yang pertama ancaman bencana gempa bumi, terus ada tanah longsor, terus ada kebakaran hutan dan lahan, terus ada cuaca ekstrim, ada gelombang ekstrim, terus kebakaran gedung dan pemukiman, dan ada juga kejadian bencana lainnya, misalnya tanah longsor dan tembok yang jebol. Nah, itu termasuk bencana lainnya. Jadi ancaman bencana tersebut di atas itu sebenarnya sesuai dengan topografi yang berada di Kabupaten Buleleng, yang istilahnya di bagian selatan itu perbukitan, itu berada pada perbukitan dengan lereng yang tajam, terus bagian selatan itu laut dari ujung timur sampai ujung barat, sehingga Kabupaten Buleleng begitu banyak ancaman bencana yang sering kita sebut dengan mall bencana. Akhirnya bencana merupakan ancaman yang tadi sudah disebutkan di atas. Mungkin demikian dulu. Oke, jadi penyebab di Buleleng ini bisa dikatakan sebagai mall bencana atau daerah yang memiliki banyak sekali potensi bencana itu adalah topografinya.
yang Nyegara Gunung. Yang di utara merupakan daerah dataran rendah dan di selatan merupakan daerah dataran tinggi. Oke, terima kasih Pak Made. Sekarang kita akan lanjut ke segmen mitos atau fakta. Tadi sudah dijelaskan kan tentang apa itu bencana, definisinya, kemudian potensi bencana yang ada, dan juga kita sudah diberikan adanya perbedaan nih antara bencana dan ancaman. Jadi masyarakat sudah paham kan? Ternyata ada nih letak perbedaan antara bencana dan ancaman, sehingga tidak semua fenomena alam yang terjadi bisa kita katakan sebagai bencana. Oke, mitos atau fakta ini adalah segmen kita akan memberikan statement atau pernyataan kepada dua narasumber kita. Kira-kira apakah pernyataan ini bisa dikatakan sebagai fakta atau mitos atau hal yang tidak benar. Jadi mereka akan memberikan klarifikasi, memberikan pernyataan tambahan untuk argumen-argumen mereka pada segmen ini. Oke, yang pertama saya akan memberi pertanyaan kepada Pak Adek Sumadike ya. Mitos atau fakta, bencana memang tidak dapat dihentikan. Namun, kita dapat mengurangi risiko dan dampak dari bencana. Fakta. Fakta. Kenapa, Adek? Ya, karena memang kalau dilihat dari pengertian dan sebagainya itu, bencana itu memang tidak bisa dihentikan atau ancaman memang tidak bisa dihindari. Tapi yang perlu kita lakukan adalah dengan pengurangan risiko bencana. Caranya, kalau di masyarakat kita harus kurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas. Nah, itu bisa kita laksanakan di dalam upaya pengurangan risiko bencana. Contohnya misalnya pengurangan kerentanan, yaitu dengan sosialisasi, edukasi dan simulasi. Kemudian peningkatan kapasitas dengan membentuk relawan-relawan di desa, atau peningkatan keterampilan dan sebagainya di atau di kita. Nah, itu adalah salah satu bentuk peningkatan kapasitas. Kalau kita sudah sosialisasi, sudah edukasi dan simulasi di suatu desa, jadi masyarakat otomatis tahu kalau terjadi bencana apa yang dilakukan. Apalagi ditambah dengan adanya relawan-relawan desa, peningkatan kapasitasnya, pengetahuan yang sudah meningkat, sudah tahu tentang bencana, tentang EWS, early warning systemnya sudah tahu, sehingga kalau terjadi bencana minimal lah korban bisa dikurangi, diminimalkan, minimalisir korbannya, kemudian kerugian bisa diminimalisir. Oke, yang kedua, mitos atau fakta dalam pengurangan risiko bencana yang bertanggung jawab hanyalah pemerintah atau BPBD saja. Bagaimana Pak Setiawan? Kira-kira mitos atau fakta sih itu? Jawabannya adalah mitos. Oke, mitos. Kenapa nih? Jadi tanggung jawab dalam pengurangan risiko bencana itu bukan hanya pemerintah, yaitu BPBD saja. Jadi dalam penanggulangan bencana yang bertanggung jawab itu termasuk juga masyarakat, terus dunia usaha, perguruan tinggi maupun dari media massa. Karena kita tahu bencana itu bisa terjadi kepada siapa saja dan di mana saja, sehingga kita melaksanakan pengurangan risiko bencana itu kita bersama-sama dan bersinergi. Kita bersama-sama dalam rangka pengurangan risiko bencana. Mungkin demikian. Berbicara tentang pentahelix, sekarang kita lihat realita di lapangan ya. Kira-kira apakah pentahelix ini sudah berjalan dengan kolaborasinya di masyarakat ya? Baik, untuk selama ini mungkin kita sudah berjalan, walaupun belum optimal. Jadi untuk kedepannya kita harus selalu berkoordinasi dengan baik dengan masyarakat maupun dunia usaha agar dalam penanggulangan bencana ini lebih baik ke depannya.
Oke, semoga ya Pentahelix ini semua komponen yang ada di Pentahelix ini bisa berkolaborasi bersama ya. Ya. Karena memang kita tidak bisa bergerak sendiri. Kita memang butuh bantuan dari keempat komponen lainnya, tidak hanya mengandalkan dari pemerintah saja. Oke, jadi mitos dalam penanggulangan atau pengurangan risiko bencana yang bertanggung jawab adalah Pentahelix, bukan pemerintah saja. Oke, selanjutnya kembali ke Pak Kadek Sumardike ya. Pertanyaan tentang mitos atau fakta. Monitoring dan evaluasi perlu dilakukan dalam upaya pengurangan risiko bencana nih, agar tidak hanya mengurangi risiko yang ada, tapi juga mencegah munculnya risiko baru. Bagaimana menurut Pak Kadek, apakah mitos atau fakta? Fakta. Fakta. Mengapa demikian? Untuk monitoring dan evaluasi MONEP itu untuk TRP pengurangan risiko bencana itu memang harus dilaksanakan di masyarakat. Kalau yang perlu kita monitoring adalah kesadaran di masyarakat itu sendiri. Nah, gimana caranya? Ya, contoh misalnya di bencana banjir, itu kan kita sudah sosialisasi, sudah edukasi, sudah simulasi, dan bahkan pasang spanduk yang besar dilarang membuang sampah di sungai. Akan tidak sesuai dengan undang-undang sekian. Nah, tapi faktanya masyarakat 1 atau 2 bulan bisa melaksanakan, tapi setelah itu spanduknya sudah robek, sudah hilang. Nah, masyarakat kembali buang sampah. Bahkan spanduknya masih ada yang juga itu sudah buang sampah lagi. Bahkan kita masih gotong royong di bawahnya, di atas itu orang buang sampah di atas. Nah, itu makanya perlu kita monitoring tentang kesadaran masyarakatnya. Gimana sih caranya? Apakah dengan dibuatkan sanksi atau gimana, sanksi ada dan sebagainya. Bahkan pernah tuh saya lihat ada di Google itu ada tulisan spanduk yang buang sampah nanti dosanya. Iya. Itu bahkan yang takut masyarakatnya. Apakah dengan cara begitu? Nah, kita memonitoring PRB-nya apa gimana. Nah, satu hal lagi misalnya di masyarakat yang disuruh untuk pindah dari bantaran sungai, tinggal di bantaran sungai, itu sudah berkali-kali diundang dihubungi dan sebagainya, diadvokasi, tidak mau juga. Nah, itu kan kesadarannya tidak ada. Nah, itu adalah salah satu bentuk kerentanan yang perlu kita biar masyarakat tahu kesadarannya gimana. Kalau sudah masyarakat kemudian sadar dan berbudaya, itu akan berbudaya. Jadi di PRB ini sudah berbudaya di masyarakat, jadi untuk risiko bencana jadi kecil. Ya, semakin besar tingkatan, semakin bertambah bertambah kesadaran sehingga menurunkan kerentanan. Jadi akan semakin kecil risiko jadinya bencana seperti itu. Oke, berbicara tentang budaya sadar bencana ya. Kalau kita lihat budaya itu sebenarnya kan kebiasaan ya, dilakukan berulang-ulang. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah menanamkan mindset bahwa kita harus mengurangi risiko bencana sejak dini, itu yang sulit sebenarnya Pak ya. Ya, itu memang memerlukan waktu yang panjang. Sehingga ya dari BPBD terutama ini harus berkali-kali melakukan sosialisasi, edukasi, walaupun masa spanduk setiap bulan. Nah, itu kalau memang masyarakatnya sudah sadar dan berbudaya, tidak lagi membuang sampah sembarangan, jadi itu risiko bencananya akan lebih rendah atau lebih kecil ya. Oke, berarti fakta monitoring dan evaluasi perlu dilakukan dalam upaya pengurangan risiko bencana demi menghindari adanya risiko baru nih teman-teman. Oke, sekarang kita akan lanjut ke himbauan-himbauan dari kedua narasumber kita ini. Kita sedang menghadapi potensi bencana hidrometeorologi nih. Beberapa laporan sering terjadi bencana tanah longsor, ada banjir yang ditakutkan akan berpotensi atau menyebabkan korban jiwa ke depannya. Jadi, silakan Pak Kadek Sumardike dan Pak Made Setiawan memberikan himbauan kepada masyarakat tentang bagaimana cara atau upaya-upaya untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi. Saya mulai dari Pak Made Setiawan dulu nih. Baik, terima kasih. Tadi sudah disebutkan
bahwa saat ini cuaca ekstrim, yaitu terjadinya bencana hidrometeorologi. Jadi kami menghimbau kepada warga masyarakat yang bermukim di perbukitan atau di lereng perbukitan, seandainya sudah terjadi hujan lebat, dihimbau untuk mengamankan diri, mencari tempat yang lebih aman. Dan bagi warga masyarakat yang berada di bantaran sungai, agar segera mencari tempat yang lebih aman. Mungkin itu himbauan kepada masyarakat. Oke, selanjutnya kita akan dengar himbauan dari Pak Kadek Sumardike nih untuk pada masyarakat Buleleng. Silahkan Pak Kadek. Baik, untuk masyarakat Buleleng, ya khususnya di Singaraja nih, saya himbau seperti saya sebutkan tadi bahwa kalau kita ingin membudayakan PRB, jadi masyarakat tolong sadarlah. Sekarang ini musim penghujan, jadi banjir di mana-mana. Nah, kalau kalian sudah sadar tidak membuang sampah sembarangan, di samping itu harus peduli dengan lingkungan. Jadi kalau sudah sadar itu akan mengurangi risiko Anda. Kalau kalian masih buang sampah sembarangan atau apalagi buang sampah di sungai, itu akan akibatnya adalah rumah Anda atau rumah keluarga Anda atau teman Anda akan kebanjiran. Jadi jangan sampai terjadi seperti hal itu. Jadi silakanlah sadar diri, ya. Kesadaran dimulai dari diri kita sendiri. Kemudian kalau bisa sudah sadar, usahakan keluarganya diajak untuk sadar juga. Lingkungan juga harus sadar, dan kalau bisa masyarakat disadarkan. Gitu. Apalagi penebangan hutan yang berlebihan, sehingga hutan kan jadi gundul. Nah, terus sekarang musim penghujan itu kan mengakibatkan longsor, sehingga berdampak pada masyarakat. Sebenarnya ada hal yang unik ya Pak. Dulu saya pernah melihat cara biar masyarakat takut nebang pohon sembarangan, dipasangin saput poleng ya di Bali ya istilahnya. Kira-kira itu efektif nggak ya dalam mengurangi ya usilan-usilan masyarakat dalam penebangan pohon sembarangan? Itu bisa dikaji melalui mitigasi spiritual yang memang tidak ada di undang-undang mitigasi tersebut, tapi untuk daerah Bali yang memiliki keanekaragaman kearifan lokalnya mungkin bisa kira-kira kita kaji kajian tersebut. Saya kira itu salah satu upaya dari bukan dari pemerintah sih, dari orang tua kita dulu, ya leluhur kita, bagaimana cara mempertahankan pohon itu biar tidak ditebang sembarangan, ya. Jadi diisi saput poleng, sehingga terlihat angker dan tidak ditebang. Itu bahkan dipelihara di Banten dan sebagainya, itu dipelihara oleh masyarakat. Jadi salah satu dari leluhur kita lah itu memberikan kemampuan. Mungkin mitigasi spiritual ini mungkin salah satu yang ada di Bali, yaitu mitigasi dengan filosofi Trihitekarane. Mungkin hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, terus manusia dengan alam. Jadi istilahnya kita jaga alam, alam juga jaga kita. Mungkin demikian. Oke, memang unik ya. Selain ada mitigasi struktural dan non struktural, ternyata bisa juga ya kita kaji mitigasi spiritualnya, mengingat keadaan masyarakat Bali yang kaya akan kearifan lokal dan kepercayaan mereka secara turun-temurun. Oke, halo Sobat Tangguh, ternyata banyak ya pemahaman yang kita dapat hari ini ya. Baik itu definisi bencana, kita jadi tahu jenis-jenis bencana secara umum. Kemudian ternyata ada nih letak perbedaan antara bencana dan ancaman. Kemudian upaya pengurangan risiko bencana juga sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Kadek Sumardike selaku Ketua FPRB Kabupaten Buleleng. Sekarang kita akan mendengar closing statement nih dari narasumber kita sebagai kata-kata mutiara yang percantik podcast hari ini. Kira-kira Pak Made sudah menyiapkan closing statementnya belum nih? Ya, kita istilahnya langsung aja. Jadi kami himbau kepada masyarakat, kita
kenali ancaman di lingkungan kita sendiri, terus mari bersama kurangi risiko bencananya. Terima kasih. Oke. Jadi itu closing statement ya dari Pak Made Setiawan. Jadi untuk penutup ada sedikit pantun nih untuk masyarakat dan untuk sobat tangguh khususnya. Jadi kalau ada jarum yang patah, perlulah disimpan dalam peti. Kalau ada kata-kata atau perbuatan kami yang salah, jangan disimpan dalam hati. Sekian dari kami, Tajargon dulu untuk penutup. Salam tangguh. Tangguh, tangguh, tangguh.